Ngapain sih belajar ilmu psikologi industri dan organisasi? Emang penting ya buat kehidupan sehari-hari? Eits, penting dong. Yuk, simak video ini. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Revina Nurmalia dari Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Hari ini, saya akan membahas tentang ilmu psikologi yang sering dianggap rumit. Padahal ini bisa jadi kehidupan sehari-hari kita loh. Penasaran kan? Stay tune ya video ini. Dunia kerja sekarang banyak menuntut manusia untuk terus produktif dan cepat. Masalahnya, tidak semua orang bisa beradaptasi dengan tekanan itu. Psikologi, industri, dan organisasi hadir untuk menyeimbangkan kebutuhan perusahaan dengan kesejahteraan manusia yang ada di dalamnya. Psikologi industri dan organisasi adalah cabang psikologi yang mempelajari perilaku manusia di tempat kerja, baik individu maupun kelompok. Ilmu ini membantu memahami bagaimana manusia bisa bekerja secara efektif, nyaman, dan tetap bahagia. Ada dua bidang besar dalam VIO. Yang pertama, ada psikologi organisasi. Bagian organisasi menyoroti sisi sosial dan emosional di dunia kerja, tentang kepemimpinan, komunikasi, motivasi, serta budaya organisasi. Semua itu mempengaruhi bagaimana orang bekerja sama dan berkembang. Yang kedua, ada psikologi industri. Bagian industri membahas hal-hal teknis seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan penilaian kerja. Tujuannya agar perusahaan menempatkan orang yang tepat di posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Psikologi industri dan organisasi itu penting karena manusia adalah inti dari setiap sistem kerja. Tanpa pemahaman tentang manusia, perusahaan akan berfokus pada target tanpa memperhatikan keseimbangan psikologis para pekerjanya. Melalui VIO, organisasi belajar bahwa kinerja tinggi tidak selalu datang dari tekanan, tapi dari lingkungan kerja yang sehat, komunikasi yang terbuka, dan rasa dihargai. Ketika karyawan merasa diperhatikan, mereka bukan cuma bekerja, tapi juga berkontribusi dengan sepenuh hati. Ketika karyawan mengalami burnout, psikologi industri membantu mencari penyebab dan memberi solusi yang tepat. Jika tim sering mengalami konflik, dia membantu memperbaiki komunikasi agar kerjasama lebih baik. Selain itu, dalam proses rekrutmen dan pelatihan, dia memastikan orang yang dipilih sesuai dengan budaya dan kebutuhan organisasi. Dia bikin dunia kerja gak cuma efisien, tapi juga secara manusiawi. Contoh, melalui psikologi industri dan organisasi, kita belajar pentingnya empati, komunikasi efektif, dan keseimbangan produktivitas dan juga kebahagiaan. Karena kerja bukan cuma soal hasil, tapi juga tentang bagaimana manusia tetap punya makna dalam prosesnya. Jadi, kesimpulannya, psikologi industri dan organisasi adalah jembatan antara logika bisnis dan sisi kemanusiaan. Ilmu ini mengingatkan kita bahwa di balik target dan sistem kerja, selalu ada manusia yang ingin dimengerti. Melalui psikologi industri dan organisasi, kita belajar bahwa kesuksesan organisasi tidak hanya diukur dari hasil kerja, tapi juga dari bagaimana manusia di dalamnya tumbuh dan merasa berarti. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.